Selamat datang di channel Pojok Film. Kali ini saya akan mereview sebuah film keluaran tahun 2008 dengan genre science fiction drama yang menceritakan kedatangan seorang alien ke bumi dengan sebuah misi untuk menyelamatkan bumi. Film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama, keluaran tahun 1951, dan ini merupakan versi remake yang dikeluarkan tahun 2008. Film berjudul The Day the Earth Stood Still ini disutradarai oleh Scott Derrickson, ditulis oleh David Scarpa dan Edmund H. North, dan film ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jaden Smith, dan lain-lain. Sebelum lanjut, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler ya guys. Jadi saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar bisa menikmati filmnya secara utuh. Film diawali dengan seorang penjelajah yang sedang berada di tengah wilayah bersalju. Dan secara tidak sengaja, ia menemukan sebuah bola misterius yang mengeluarkan cahaya. Penjelajah itu pun menggunakan cangkulnya untuk membuka bola tersebut, dan di dalamnya hanya ada cahaya misterius yang semakin terang dan semakin terang, membuat penjelajah itu tidak sadarkan diri. Dan ketika ia terbangun, bola itu sudah hilang, dan ia mendapat sebuah tanda misterius di lengannya. Kemudian, scene dilanjutkan dengan Dr. Helen Benson yang sedang berada di rumahnya bersama putra tirinya yang bernama Jacob. Mereka akan melakukan makan malam di rumahnya, tapi tiba-tiba Dr. Helen Benson ditelepon oleh pihak intelijen negara. Dr. Helen pun dibawa menuju sebuah tempat, tapi ia tidak diberitahu ada hal apa dan akan dibawa kemana. Dr. Helen dikumpulkan bersama kumpulan orang yang merupakan para ilmuwan dalam bidangnya masing-masing, termasuk Dr. Helen yang merupakan seorang ahli astrobiologis yang ahli dalam teori kehidupan di luar bumi. Kemudian, Dr. Helen Benson bertemu Michael. Michael adalah orang yang memanggilnya ke tempat tersebut. Michael merupakan teman dari Dr. Helen. Dr. Helen pun bertanya kepada Michael, apa yang sedang terjadi? Dan Michael pun mulai menjelaskan semuanya. Jika saat ini, sebuah objek asing di luar angkasa bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik, dan setelah dihitung, objek itu akan menabrak bumi, tepatnya di kota Manhattan, dalam waktu kurang dari 78 menit. Oleh karena itu, para ilmuwan dikumpulkan untuk menangani masalah ini. Dr. Helen pun menelpon Jacob yang merupakan anak tirinya. Mereka pun mengobrol sebentar. Dr. Helen bilang akan ada badai besar malam ini, dan ia bilang ia sangat menyayangi Jacob. Tapi Jacob acuh tak acuh. Dan Jacob bilang ia harus menutup teleponnya. Hubungan mereka memang tidak terlihat begitu baik. Alasannya karena Jacob bukan anak kandung Dr. Helen, dan hubungannya menjadi semakin buruk setelah ayah Jacob meninggal. Kembali ke objek asing yang semakin mendekati bumi. Objek asing itu melambat dan akhirnya mendarat di kota Manhattan. Objek asing itu berbentuk sebuah bola raksasa yang mengeluarkan cahaya menyilaukan. Para ilmuwan dan militer mendekati objek tersebut. Dr. Helen berada di posisi paling depan, dan ia melihat sesuatu berwujud manusia yang keluar dari bola tersebut. Dr. Helen mencoba menggapainya, tapi tiba-tiba wujud asing itu ditembak oleh pihak militer yang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, tiba-tiba keluar wujud lainnya yang lebih besar berbentuk manusia, atau tepatnya seperti robot alien raksasa. Robot ini mengeluarkan suara kencang yang menyakiti telinga dan menonaktifkan semua listrik di area tersebut. Tapi kemudian, robot alien itu terdiam dan tidak bergerak. Wujud asing, atau bisa kita sebut alien, yang tertembak tadi, dibawa ke fasilitas khusus untuk diobati dan diteliti. Setelah dokter bedah mengeluarkan peluru dari alien tersebut, tubuh alien itu mulai berubah bentuk, dan daging-dagingnya mulai copot. Dan dalam 6 jam, alien itu sudah menyerupai manusia seutuhnya. Setelah diteliti,
Dr. Helen bilang, jika alien itu bisa menyerupai manusia, karena dulu mungkin alien itu sudah datang ke bumi dan membawa sampel DNA manusia. Setelah dirawat, alien itu kemudian sadar dan mulai ditanyai oleh pihak berwenang. Alien itu bernama Klaatu. Ia bilang ia mewakili sekelompok peradaban dan tidak mau memberitahu tujuan kedatangannya. Ia bilang bumi bukanlah planet milik manusia. Karena tidak memberikan informasi, alien ini atau kita sebut saja Klaatu dibawa pergi dan diinterogasi. Ia mulai ditempeli oleh alat pendeteksi kebohongan. Tapi alat itu malah rusak dan membuat orang yang menginterogasinya tidak berdaya. Klaatu akhirnya pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke stasiun. Tapi luka tembak di tubuhnya kembali terbuka. Ia pun akhirnya terjatuh dan pingsan. Dr. Helen yang ada di rumahnya ditelepon oleh petugas stasiun. Petugas itu bilang jika salah satu pasiennya sedang menunggu di stasiun dan membutuhkan obat yang dibawa Dr. Helen. Dr. Helen pun bergegas pergi ke stasiun dan akhirnya membawa Klaatu pergi menggunakan mobilnya untuk bertemu dengan temannya yang merupakan satu ras dengannya. Klaatu mengobrol dengan temannya yang sudah tinggal bersama manusia selama 70 tahun. Temannya ini sudah dikirim ke bumi untuk hidup dan mengamati manusia. Temannya bilang jika manusia itu bersifat destruktif dan tidak bisa diajak untuk bicara, dan sifat itu tidak akan pernah berubah. Tapi ada satu sisi manusia yang temannya bilang tidak bisa ia jelaskan. Kemudian Klaatu menerima laporan itu dan Klaatu bilang akan segera memulai prosesnya. Kemudian Klaatu pergi bersama Dr. Helen dan Jacob ke hutan. Klaatu mulai melakukan sebuah proses yang membuat bola cahaya seperti yang ada di Manhattan. Singkat cerita, bola misterius itu bermunculan dari segala penjuru di dunia, dan beberapa spesies makhluk hidup seperti hewan yang ada di sekitar bola tersebut masuk ke dalamnya. Setelah beberapa waktu, bola misterius itu melayang ke atas dan menghilang. Dr. Helen yang melihat itu semakin penasaran dan bertanya-tanya kepada Klaatu. Klaatu bilang, planet bumi ini sedang sekarat dan dia datang untuk menyelamatkannya dari kerusakan yang dibuat oleh manusia. Jika bumi mati, manusia akan mati. Tapi jika manusia mati, bumi akan selamat. Dan jika bumi selamat, masih ada kesempatan bagi bumi untuk memulai kembali kehidupan. Dr. Helen terkejut mendengar itu, dan ia pun mencoba meyakinkan Klaatu jika manusia bisa berubah dan meminta kesempatan sekali lagi. Tapi Klaatu bilang prosesnya sudah dimulai. Sementara itu, di pusat kota Manhattan, pihak militer sedang mencoba untuk menghancurkan robot alien menggunakan pesawat tanpa awak. Mereka meluncurkan beberapa misil, tapi dapat digagalkan oleh robot alien itu. Akhirnya pihak militer memutuskan untuk membawa robot alien itu ke fasilitas khusus seperti bunker untuk meneliti robot itu. Mereka mencoba mengebor alien itu, tapi hal itu selalu gagal karena mata bor selalu rusak. Dan ketika petugas itu mengganti bornya, ada hal aneh yang terjadi. Mata bor itu semakin cepat mengurai. Ternyata robot alien ini adalah serangga yang sangat kecil berukuran mikroskopik yang menggerogoti apa saja yang ada di sekitarnya, seperti parasit. Hal ini membuat petugas pengganti bor panik dan mencoba keluar dari sana. Tapi itu sudah terlambat, karena serangga itu sudah masuk ke dalam tubuhnya dan menggerogotinya dari dalam. Peneliti di sana mencoba untuk membakar robot tersebut, tapi tidak mempan sama sekali. Akhirnya robot itu berubah sepenuhnya menjadi serangga-serangga parasit yang memakan apapun yang ada di sekitarnya. Dari sini kehancuran pun dimulai. Serangga itu mulai menelan semua yang dilewatinya tanpa sisa. Setiap waktu, serangga itu membelah dirinya dan semakin banyak hingga memenuhi kota. Kalau kalian perhatikan, bola-bola yang sebelumnya bermunculan itu
bertugas sebagai perahu yang membawa dan menyelamatkan sebanyak mungkin spesies yang ada di bumi, kecuali manusia. Dan serangga parasit itu bertugas untuk menetralkan bumi dari kerusakan manusia. Jika manusia sudah tidak ada lagi, maka spesies makhluk hidup yang dibawa tadi akan dikembalikan ke bumi untuk memulai ulang kehidupan. Dr. Helen yang diantar Michael menjemput Klaatu untuk kembali membujuknya. Klaatu bilang ia harus pergi ke pusat kota Manhattan, tempat di mana bola cahaya pertama muncul. Tapi mereka terpojok oleh serangga-serangga yang sudah menyelimuti kota. Tentu saja serangga-serangga itu dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh Dr. Helen dan Jacob. Akibatnya mereka mulai sekarat. Akhirnya Klaatu merasakan sisi lain dari manusia ketika sedang terpojok. Seperti yang dikatakan oleh temannya itu, ada sisi lain yang tidak bisa ia jelaskan. Akhirnya Klaatu pun menolong mereka berdua, kemudian segera mendekati bola cahaya itu. Serangga parasit yang ada di sekitarnya pun mati. Singkat cerita, bumi kembali normal dan bola misterius itu pun kembali keluar angkasa meninggalkan bumi, dan cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika suatu hari nanti ada alien yang benar-benar datang ke bumi untuk menyelamatkan atau mungkin menginvasi bumi? Apa yang kalian pikirkan dan apa yang akan kalian lakukan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian terhibur. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.